Pada akhir Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah berada di ambang keruntuhan yang mengenaskan. Kekaisaran yang pernah berjaya selama berabad-abad itu mengalami kekalahan telak bersama Blok Sentral, sehingga memaksa Utsmaniyah untuk menandatangani gencatan senjata dengan sekutu pada Oktober 1918. Tidak lama setelah itu, pasukan sekutu mulai menduduki wilayah-wilayah Utsmaniyah. Pada Desember 1918, tentara Inggris, Perancis, dan Italia memasuki Istanbul dan menerapkan pemerintahan militer pendudukan, menandai berakhirnya kedaulatan Utsmaniyah atas ibu kota kekaisaran tersebut. Pasukan Perancis memasuki Istanbul pada Februari 1919 dengan arak-arakan kemenangan seperti penaklukan Konstantinopel, seolah menunjukkan bahwa era kekuasaan Utsmaniyah kini telah usai. Tidak butuh waktu lama, kekuatan-kekuatan Barat segera merencanakan pembagian wilayah Turki. Wilayah timur Anatolia hendak dijadikan negara Armenia merdeka. Perancis menduduki Silisia di Tenggara, sementara Yunani dan Italia mengincar Anatolia Barat Daya. Pada 15 Mei 1919, tentara Yunani mendarat di Izmir dan mulai bergerak masuk jauh ke daratan Anatolia, mengakibatkan pembantaian penduduk Utsmaniyah dan kehancuran di daerah-daerah yang mereka lalui. Situasi ini membuat rakyat Utsmaniyah terkejut sekaligus geram. Sultan Mehmed VI, penguasa terakhir Utsmaniyah, dinilai tidak berdaya di bawah tekanan sekutu dan cenderung menerima berbagai syarat berat yang diatur oleh kekuatan asing. Bangsa Ottoman menghadapi ancaman nyata kehilangan tanah air mereka yang tersisa. Di berbagai wilayah Anatolia, kelompok-kelompok perlawanan lokal spontan bermunculan, menyebut diri mereka sebagai Komite Pertahanan Hak Rakyat, dan mulai menggalang milisi untuk melawan pendudukan asing maupun ancaman separatis. Gerakan perlawanan ini kelak menjadi cikal bakal perjuangan nasional Turki. Sementara itu, pihak sekutu terus mendesak pemerintah Utsmaniyah di Istanbul agar memulihkan ketertiban di Anatolia yang bergolak. Dan atas saran Wazir Agung, Sultan menugaskan seorang perwira muda bernama Mustafa Kemal Pasha untuk memeriksa keadaan di Anatolia dan menenangkan situasi. Pertunjukan ini ternyata menjadi titik balik tidak terduga. Kemal diberi wewenang luas sebagai inspektur tentara yang ia manfaatkan untuk menggalang kekuatan nasionalis dan bukannya menegakkan pemerintah sultan. Mustafa Kemal mendarat di kota Samsun, pantai Laut Hitam pada 19 Mei 1919, sebuah tanggal yang kelak dianggap sebagai awal kelahiran Turki modern. Bukannya mematuhi perintah Istanbul untuk meredam perlawanan, Kemal justru menyerukan rakyat agar melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Di Amasya, Mustafa Kemal secara terbuka menyatakan bahwa Sultan di Istanbul hanyalah tawanan pihak sekutu, dan dia datang untuk mencegah bangsa Turki tergelincir dari tangan rakyatnya sendiri. Seruan ini menjadi pesan penyemangat bagi rakyat Anatolia untuk bangkit mempertahankan hak mereka. Mustafa Kemal bergerak cepat menyatukan kekuatan perlawanan. Pemerintah Istanbul yang cemas mencoba memulangkannya, namun Kemal mengabaikan perintah itu. Sultan memecat Kemal dari jabatannya dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya. Tetapi di sisi lain, menyadari posisinya, Kemal segera mengundurkan diri dari dinas militer pada Juli 1919 agar bebas memimpin gerakan rakyat sipil. Ini adalah keputusan yang beresiko, tetapi dukungan segera datang. Di Erzurum, Jenderal Kazim Karabekir beserta 18.000 pasukannya beralih memihak Kemal, menempatkan kekuatan militer besar di bawah komandonya, di mana kemudian dukungan ini menjadi titik balik krusial bagi perjuangan kemerdekaan Turki. Bersama tokoh-tokoh nasionalis lain, Mustafa Kemal menyelenggarakan Kongres Nasional di Erzurum pada 23 Juli 1919. Dalam kongres ini, ia terpilih sebagai ketua dan menetapkan rencana aksi perjuangan.
Mereka menyusun piagam nasional yang menegaskan batas-batas wilayah Turki yang tidak dapat diganggu-gugat, yaitu semua wilayah berpenduduk mayoritas Turki Ottoman yang diduduki sejak gencatan senjata tahun 1918. Kongres Erzurum juga membentuk pemerintahan sementara serta sebuah komite pemimpin yang kemudian memilih Mustafa Kemal sebagai ketuanya. Untuk memperluas dukungan, Kemal menggelar kongres serupa di Sivas pada September 1919 yang mengukuhkan keputusan-keputusan Erzurum dan memperluas mandat gerakan ke seluruh Anatolia dan Trakia. Upaya pemerintah Sultan untuk menghalangi Kongres Sivas gagal total. Bahkan kabinet di Istanbul jatuh dan digantikan oleh pemerintahan baru yang lebih bersimpati pada kaum nasionalis. Dalam situasi ini, pangkat militer dan gelar Mustafa Kemal yang sempat dilucuti oleh Sultan dipulihkan secara simbolis oleh rezim baru di Istanbul. Sementara pusat gerakan tetap berpusat di Ankara yang dianggap lebih aman dari jangkauan sekutu. Kemal kemudian menetapkan kota Ankara di Anatolia Tengah sebagai markas perjuangan. Letaknya yang sekitar 300 mil dari Istanbul dianggap strategis untuk menghindari jangkauan pasukan sekutu maupun intrik istana Sultan. Pada April 1920, bahkan sebelum perjanjian damai ditandatangani, kaum nasionalis telah membentuk badan pemerintahan tandingan. Pada 23 April 1920 di Ankara, Majelis Nasional Turki bersidang untuk pertama kalinya, menobatkan Mustafa Kemal Pasha sebagai ketua atau presiden majelis, sekaligus sebagai kepala pemerintahan baru. Pembentukan pemerintahan ini menandai lahirnya kedaulatan baru yang menyaingi otoritas Istanbul. Dan menyadari ancaman tersebut, Sultan melalui ulama istana mengeluarkan fatwa yang mengutuk Mustafa Kemal dan para pengikutnya sebagai pemberontak kafir yang halal darahnya untuk dihabisi. Titik ini menegaskan bahwa pertarungan perebutan kekuasaan kini tidak bisa dihindarkan antara pemerintah kesultanan di satu sisi dan pemerintah nasionalis di Ankara di sisi lain. Kaum nasionalis segera mengalihkan fokus mereka untuk menghadapi ancaman militer dari kekuatan asing yang menduduki wilayah Turki. Pada Agustus 1920, pemerintah Sultan Mehmed VI dipaksa menandatangani perjanjian Sevres yang isinya sangat merugikan bagi Turki, bahwa wilayah Ottoman dipangkas drastis. Yunani mendapat bagian besar Anatolia Barat dan kemerdekaan Armenia diakui di timur. Mustafa Kemal dan kaum nasionalis menolak mentah-mentah perjanjian ini, dan sebagai gantinya mereka mempersiapkan perlawanan bersenjata untuk membela tanah air yang tersisa. Pertempuran untuk mempertahankan Turki kemudian dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Turki yang berlangsung dari tahun 1919 hingga 1922. Didukung oleh pasokan senjata dari pemerintah Soviet Rusia yang baru berdiri, pasukan Turki di bawah komando Mustafa Kemal berhadapan dengan tiga musuh utama, yaitu pasukan Armenia di timur, pasukan Perancis di wilayah Silia Selatan, dan tentara Yunani yang didukung oleh Inggris di bagian barat. Kampanye militer dimulai di front timur pada akhir 1920, di mana Turki berhasil menaklukkan pasukan Armenia dan merebut kembali wilayah Kars dan Ardahan. Kemenangan ini diresmikan melalui perjanjian Alexandropol Desember 1920 dan Moskwa pada Maret 1921. Perancis dan Italia yang melihat gelagat kemenangan pihak Turki memilih berunding dengan pemerintah Ankara dan menarik mundur pasukan mereka dari Anatolia pada awal 1921. Dengan demikian, Yunani menjadi lawan utama terakhir yang harus dihadapi oleh Kemal. Pertempuran paling sengit terjadi di front barat melawan tentara Yunani. Pada Januari 1921, pasukan Turki di bawah Ismet Pasha, rekan dekat Kemal Atatürk, berhasil menghentikan laju Yunani dalam pertempuran Inonu pertama. Kemudian, serangan balasan Yunani pada Maret 1921 kembali dipatahkan dalam pertempuran Inonu kedua, yang berlangsung hingga awal April 1921. Namun, Yunani belum menyerah.
pada musim panas 1921, mereka melancarkan ofensif besar-besaran dan berhasil mendesak pertahanan Turki mundur hingga garis Sungai Sakarya, hanya sekitar 80 km dari kota Ankara. Dan dalam situasi genting ini, Majelis Ankara mendesak Mustafa Kemal Atatürk sendiri untuk mengambil alih komando perang. Pada 5 Agustus 1921, ia pun ditetapkan sebagai Panglima tertinggi dengan wewenang darurat penuh atas seluruh angkatan perang. Dan hasilnya, Kemal memimpin kemenangan gemilang dalam pertempuran Sakarya yang berlangsung dari Agustus hingga September 1921. Kemenangan Sakarya menjadi titik balik penting yang mengangkat moral nasional Turki. Setelah berhasil bertahan, pasukan Turki beralih ke ofensif terakhir setahun kemudian. Pada 26 Agustus 1922, Mustafa Kemal melancarkan serangan besar-besaran terhadap garis pertahanan Yunani di front barat. Dalam waktu singkat, tentara Yunani kocar-kacir. Kota Izmir berhasil direbut kembali oleh Turki pada 9 September 1922 ketika pasukan Kemal memasuki kota pelabuhan itu dan mengibarkan bendera Turki. Kemenangan telak ini mengakhiri ancaman militer Yunani dan menandai berakhirnya perang kemerdekaan Turki dengan kemenangan pihak nasionalis. Dengan bersihnya wilayah Anatolia dari pasukan asing pada akhir 1922, kekuasaan pemerintah revolusioner Ankara semakin tidak terbendung. Pasukan sekutu yang menduduki Istanbul juga bersiap hengkang. Mustafa Kemal dan rekan-rekannya kini mengalihkan perhatian pada nasib dinasti Ottoman yang masih bercokol di Istanbul. Legitimasi sultan terakhir, yaitu Mehmed VI, telah hancur karena terbukti tidak mampu mempertahankan negerinya. Dan pada titik inilah Mustafa Kemal bersiap mengambil langkah berani yang akan mengakhiri sejarah Kekaisaran Utsmaniyah selama berabad-abad. Sultan Mehmed VI, penguasa terakhir Ottoman, meninggalkan Istanbul dengan kapal perang Inggris menuju pengasingan setelah kesultanan dihapus pada November 1922. Keputusan politik terbesar pertama yang diambil pemerintah Ankara pasca kemenangan militernya adalah mengakhiri Kesultanan Utsmaniyah. Pada 1 November 1922, Majelis Nasional Turki di Ankara dengan suara bulat mengeluarkan keputusan untuk menghapuskan Kesultanan Utsmaniyah. Langkah ini sekaligus mengakhiri riwayat Kekaisaran Utsmaniyah yang telah berkuasa selama lebih dari 600 tahun. Dan dengan demikian berakhirlah pemerintahan monarki Utsmaniyah dan kekuasaan politik sepenuhnya beralih ke pemerintahan revolusioner di Ankara. Meskipun kesultanan telah dihapus, sebagian kalangan di Ankara sempat mempertahankan keberadaan jabatan khalifah secara simbolis. Majelis Ankara menunjuk seorang anggota dinasti Utsmaniyah, yakni Abdülmecid Efendi, sepupu Sultan Mehmed VI, sebagai khalifah baru pada 18 November 1922. Kendati demikian, jabatan khalifah ini tidak memiliki kekuasaan temporal dan hanya bersifat seremonial di bawah kendali parlemen. Pemerintahan sehari-hari sepenuhnya dipegang oleh kabinet serta majelis republik di Ankara. Setelah kesultanan tumbang, pemerintah Ankara mulai mendapat pengakuan internasional. Pada tanggal 24 Juli tahun 1923, ditandatanganilah Perjanjian Lausanne yang mengakui kedaulatan penuh Republik Turki dalam batas-batas wilayahnya yang kurang lebih sama dengan Turki modern. Traktat ini menetapkan perbatasan Turki di Eropa pada Sungai Maritsa di timur, sekaligus menegaskan berakhirnya segala klaim kekuasaan asing atas Turki. Pasukan sekutu terakhir meninggalkan Istanbul pada awal Oktober 1923 dan Ankara secara resmi ditetapkan menjadi ibu kota negara yang baru, sebuah penegasan pemutusan dengan masa lalu kosmopolitan Istanbul serta warisan Utsmaniyah. Tidak lama kemudian, tepatnya pada 29 Oktober 1923, Turki secara resmi diumumkan sebagai republik dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya. Dengan terbentuknya Republik Turki, tatanan pemerintahan sekuler modern mulai diwujudkan. Namun, di tengah euforia kemenangan nasionalis,
keberadaan institusi kekhalifahan Utsmaniyah masih tersisa sebagai simbol religius dalam negara baru tersebut. Tetapi, pembentukan republik pada akhir 1923 menimbulkan pertanyaan tentang relevansi keberadaan khalifah dalam negara baru yang sekuler. Bagi Mustafa Kemal, mempertahankan khilafah bertentangan dengan prinsip republik modern di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan bukan di tangan figur religius. Ia bertekad memutus kesinambungan dengan masa lalu kekhalifahan Islam demi menegakkan identitas kebangsaan Turki yang sekuler, dan tekad ini diwujudkan segera pada tahun berikutnya. Pada 3 Maret 1924, Majelis Nasional Turki mengambil langkah tegas dengan menghapuskan kekhalifahan Utsmaniyah secara resmi. Jabatan khalifah dinyatakan tidak lagi diperlukan serta dianggap kontradiktif dengan aturan publik yang menegaskan kedaulatan di tangan rakyat. Khalifah Abdulmajid II yang baru sekitar 15 bulan menjabat langsung dilengsarkan dan diusir dari Turki bersama seluruh anggota keluarga dinasti Utsmaniyah yang tersisa. Mereka diberikan waktu hanya 1 malam untuk berkemas untuk meninggalkan tanah air. Abdulmajid II beserta keluarganya awalnya mengungsi ke Swiss, lalu ke Nice di Perancis, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai figur biasa hingga wafat pada tahun 1944. Penghapusan khilafah ini mengakhiri simbol terakhir otoritas Islam tradisional dalam pemerintahan Turki. Mustafa Kemal dan para pemimpin republik beranggapan bahwa negara nasional modern tidak memerlukan pemimpin spiritual. Menurut prinsip undang-undang yang baru, rakyat adalah sumber legislasi dan kedaulatan, bukan syariat Islam atau figur khalifah. Menariknya, beberapa penasihat Kemal sempat mengajukan saran agar lembaga khalifah dipertahankan saja secara simbolis, karena diyakini dapat membantu mempersatukan umat Islam dunia di bawah naungan Republik Turki, layaknya peran paus bagi umat Katolik. Namun, Mustafa Kemal menolak tegas gagasan itu. Bagi Mustafa Kemal, keberadaan khalifah, walau hanya simbolis, tetap berpotensi menghambat proyek republikanisme serta sekularisme yang sedang ia bangun. Segera setelah kekhalifahan dihapus, rezim baru mulai menerapkan serangkaian reformasi sekuler besar-besaran di Turki. Pada tahun 1924, semua pengadilan syariah Utsmaniyah resmi dihapuskan dan digantikan oleh sistem peradilan sipil nasional. Demikian pula, sekolah-sekolah agama tradisional atau madrasah ditutup atau diambil oleh negara. Kementerian Urusan Syariat dan Wakaf Utsmaniyah dibubarkan, lalu fungsinya digantikan oleh lembaga baru, yakni Direktorat Urusan Agama yang berada langsung di bawah kendali pemerintah. Sesuai undang-undang, Direktorat bertugas mengurus hal ihwal ibadah dan akhlak Islam, memberikan penerangan agama kepada publik, serta mengawasi tempat-tempat ibadah. Lembaga ini efektif menempatkan kegiatan keagamaan di bawah pengawasan negara, memastikan agar otoritas agama tidak sampai menantang identitas sekuler. Beralihnya sistem hukum juga terwujud melalui pembaruan undang-undang yang radikal. Nyaris dalam semalam, warisan hukum Islam Utsmaniyah disapu bersih dan diganti dengan hukum sipil modern ala Barat. Dari Februari hingga Juni 1926, Turki mengadopsi sejumlah kodifikasi hukum Eropa. Hukum perdata Swiss, hukum pidana Italia, dan hukum dagang Jerman diberlakukan menggantikan kitab undang-undang Utsmaniyah sebelumnya. Dengan berlakunya hukum perdata baru, praktik poligami yang dulu diperbolehkan menurut hukum Islam dinyatakan ilegal, dan pernikahan ditetapkan sebagai perikatan sipil monogamis. Perceraian pun dialihkan menjadi wewenang pengadilan negeri dan bukan lagi melalui mahkamah syariah. Sistem hukum waris Islam yang membedakan hak berdasarkan gender diganti dengan aturan waris sipil yang memberikan hak waris setara bagi laki-laki maupun perempuan. Selain reformasi hukum, Mustafa Kemal melakukan perubahan drastis di ranah sosial budaya yang bertujuan menjauhkan identitas publik Turki dari tradisi Islam Utsmaniyah. Salah satu simbol yang paling mencolok adalah larangan penggunaan fes, penutup kepala tradisional khas pria Muslim Utsmani. Melalui revolusi topi tahun 1925,
pemakaian fez dilarang dan warga diwajibkan beralih ke topi bergaya Eropa. Mustafa Kemal sendiri berkeliling Anatolia mengenakan topi fedora atau Panama ala barat untuk memberi teladan bagi masyarakat. Pakaian keagamaan seperti jubah dan sorban pun dibatasi pemakaiannya hanya di lingkungan ibadah. Undang-Undang tahun 1934 melarang siapapun kecuali pejabat agama yang berwenang mengenakan atribut atau gelar keagamaan di luar tempat ibadah. Langkah ini dimaksudkan untuk menegaskan pemisahan antara ruang publik negara dengan simbol keagamaan. Kebijakan kontroversial lain adalah penindasan terhadap kelompok tarekat sufi dan praktik religius tradisional. Setelah terjadinya pemberontakan Syekh Said yang bernuansa jihad di Kurdistan pada tahun 1925, pemerintah Kemal mengambil tindakan yang sangat tegas bahwa seluruh ordo sufi dilarang dan semua pondok dan tempat ritual sufi diperintahkan untuk ditutup. Ajaran tarekat dibekukan dan aktivitas para syekh atau darwis diawasi dengan ketat. Reformasi Kemal juga menyentuh aspek bahasa dan tulisan yang merupakan medium kebudayaan. Pada November 1928, pemerintah memberlakukan huruf Latin untuk menggantikan huruf Arab dalam penulisan bahasa Turki. Perubahan aksara ini dilaksanakan secara cepat. Kemal sendiri turun tangan mengajar rakyat cara membaca dan menulis alfabet Latin dengan menggunakan papan tulis keliling. Beralihnya aksara Ottoman ke abjad Latin memutus keterkaitan generasi muda Turki dengan literatur lama berbahasa Arab Turki. Dalam upaya lebih lanjut, Turki mengadopsi sistem penanggalan dan waktu internasional. Kalender Gregorian atau Masehi mulai diberlakukan pada 1925, menggantikan kalender Hijriah Islam yang dahulu digunakan oleh Utsmaniyah. Kemudian, melalui Undang-Undang tahun 1935, hari istirahat mingguan resmi diubah dari hari Jumat menjadi hari Minggu, menyesuaikan tradisi akhir pekan dunia barat. Pemerintah juga mengadopsi sistem jam internasional 24 jam, menggantikan sistem waktu tradisional ala Turki. Perubahan-perubahan ini menegaskan orientasi Republik Turki ke arah peradaban barat dan menjauh dari pola tradisi Islam. Tidak cukup sampai di situ, upaya Mustafa Kemal bahkan merambah ke ranah ibadah serta ritual keagamaan. Pada tahun 1932, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengganti bahasa adzan dari bahasa Arab ke bahasa Turki sebagai bagian dari program Turkifikasi Islam. Penggunaan bahasa Arab untuk azan dilarang atas perintah Kemal, dan akibat kebijakan ini selama 18 tahun berikutnya, yaitu sejak tahun 1932 hingga 1950, masjid-masjid di Turki hanya diperbolehkan menggunakan azan dalam bahasa Turki, sebelum larangan tersebut akhirnya dicabut pada tahun 1950 oleh pemerintah selanjutnya. Selain azan, upaya menerjemahkan dan membacakan Al-Quran dalam bahasa Turki juga digiatkan, misalnya pembacaan terjemah Quran di radio-radio serta masjid-masjid. Langkah-langkah ini menimbulkan kontroversi dan kesedihan di kalangan umat Islam karena dianggap mengusik kehusukan tradisi Islam. Tetapi bagi rezim Kemalis, hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasionalisasi agama agar selaras dengan identitas bangsa Turki modern, bukan lagi identik dengan budaya Arab. Revolusi sekuler Mustafa Kemal tentu membawa konsekuensi sosial yang sangat besar. Bagi kalangan Muslim, reformasi ini terasa seperti guncangan hebat terhadap tatanan kehidupan yang telah lama mereka kenal. Posisi Islam dalam kehidupan sosial mendadak terpinggirkan oleh aturan-aturan baru negara. Nilai-nilai dan simbol-simbol Islam yang dulu diagungkan seperti hukum syariah, pakaian khas, kalender Hijriah hingga bahasa Arab dalam ritual, kini ditinggalkan dari ruang publik. Banyak rakyat di pedesaan yang masih memegang teguh tradisi Islam merasa terasing dengan kebijakan-kebijakan baru tersebut. Kendati demikian, rezim Kemal menerapkan kendali politik yang ketat sehingga tidak banyak ruang bagi oposisi untuk bersuara. Setiap benih perlawanan berunsur reaksioner segera diawasi dan jika perlu ditumpas demi menjaga stabilitas.
Meskipun Mustafa Kemal dianggap sangat sukses dalam membungkam kalangan elit dan masyarakat akar rumput, namun menjelang akhir hayatnya, Mustafa Kemal Atatürk mengalami kemunduran dalam kehidupan pribadi maupun kesehatannya. Setelah lebih dari 1 dekade memimpin, ia mulai mengambil jarak dari kehidupan publik. Ia semakin jarang muncul di hadapan rakyat secara langsung, dan menurut kesaksian sejarah, sosoknya menjadi agak terasing dari rakyat di tahun-tahun terakhir kekuasaannya. Di sisi lain, gaya hidup Mustafa Kemal mulai menimbulkan dampak buruk bagi kesehatannya. Ia diketahui merupakan peminum alkohol yang cukup berat dan juga perokok berat. Lambat laun, kondisi fisiknya menurun. Mustafa Kemal sering mengeluhkan rasa lelah dan nafsu makan yang berkurang dengan drastis. Baru pada tahun 1938, ia didiagnosis mengidap penyakit sirosis hati yang sudah stadium lanjut, sebuah penyakit yang umumnya dipicu oleh konsumsi alkohol berlebihan selama bertahun-tahun. Dan pada 10 November 1938, Mustafa Kemal Atatürk menghembuskan nafas terakhirnya di kamar tidurnya di Istana Dolmabahce. Akhir hayatnya yang meninggal dalam kondisi sakit akibat gaya hidupnya kerap dipandang mengenaskan dan tragis. Dan bagi kalangan religius, kematian Atatürk karena penyakit yang terkait konsumsi alkohol dianggap sebagai sebuah ironi kehidupan.